Dia bilang, enggak, Putri Sunda itu bukan istri sejajar, tapi harus jadi upeti atau persembahan buat Majapahit. Yo, halo dulur-dulurku sekalian yang paling kece ya. Selamat datang lagi di channel Rehan Baskara bersama saya Ray. Hari ini mau saya lagi pengen ngobrolin yang jauh-jauh nih. Bukan cuma jauh tempatnya doang bro, tapi juga jauh waktunya. Kita mau belusukan ke masa lalu, tempatnya di tanah Pasundan, tempat berdirinya sebuah kerajaan yang namanya pasti udah sering kalian denger, yaitu Kerajaan Pajajaran. Kalian bayangin aja, ini tuh kerajaan bukan kaleng-kaleng lah gitu. Dari mana asalnya, siapa raja-rajanya yang gagah perkasa, dan yang paling bikin penasaran gimana ceritanya kerajaan sebesar ini bisa tiba-tiba ngelengit atau hilang. Tapi nggak cuma itu, kita juga wajib banget ngomongin rajanya yang paling kesohor, sang legenda hidup yaitu Prabu Siliwangi. Konon, kesaktiannya itu bukan cuma di level manusia biasa loh. Ada yang bilang bisa berubah wujud, punya ajian macan putih, bahkan bisa ngehiang. Nah, penasaran seberapa sakti sih beliau ini? Udah nggak usah pakai lama lagi, siapkan cemilan, santuikan posisi duduk atau tidur kalian. Kita langsung aja mulai perjalanannya. Let's go. Jadi gini lur, Pajajaran itu bukan muncul tiba-tiba dari antah berantah. Ibaratnya ini tuh hasil estafet dari kerajaan-kerajaan Sunda sebelumnya, kayak Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Sebenarnya Pajajaran itu nama ibu kotanya yaitu Pakuan Pajajaran, yang konon ada di sekitar Bogor sekarang. Pusat pemerintahannya ini didirikan oleh Sri Baduga Maharaja yang lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Beliau ini benar-benar raja visioner yang berhasil menyatukan dua kerajaan besar di tanah Sunda jadi satu entitas yang kuat, menjadi Pajajaran. Makanya kalau ngomongin Pajajaran pasti langsung nyambung ke Prabu Siliwangi ini. Pajajaran berdiri tegak sebagai kerajaan yang makmur dan punya tatanan pemerintahan yang sangat rapi. Bayangin aja, dulu daerah yang sekarang macet dan penuh gedung-gedung tinggi di Bogor itu dulunya adalah pusat pemerintahan yang megah, dikelilingi hutan-hutan lebat yang konon dijaga oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Nah, sekarang kita ngomongin falsafah hidup Pajajaran seperti Sanghayang, Siksa, Kandang, Kerasian, dan nilai luhur lainnya. Jadi, Kerajaan Pajajaran ini punya falsafah hidup yang kuat lur. Salah satunya terekam dalam naskah kuno Sanghyang Siksa Kandang Karesian. Sorry ya kalau salah. Ini tuh semacam kitab pedoman hidup lur, yang isinya tentang ajaran moral, etika, dan cara hidup yang baik. Intinya mereka itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai seperti keadilan, kebenaran, kemakmuran, dan ketertiban. Rakyatnya itu diajari untuk hidup selaras dengan alam, saling menghormati, dan punya rasa tanggung jawab. Selain itu, Pajajaran juga dikenal sangat menjunjung tinggi toleransi. Meskipun Hindu-Buddha adalah agama mayoritas waktu itu, mereka sangat menghargai keyakinan lain. Ini bikin masyarakatnya tuh hidup rukun dan damai. Falsafah-falsafah ini yang bikin Pajajaran jadi kerajaan yang stabil dan maju di zamannya. Mereka percaya kalau alam dan manusia hidup seimbang, maka keberkahan akan datang. Filosofi inilah yang jadi tulang punggung kemajuan peradaban Pajajaran. Meskipun makmur dan menjunjung tinggi perdamaian, Pajajaran juga nggak lepas dari yang namanya tuh konflik lur. Sejarah mencatat beberapa peperangan yang melibatkan Pajajaran. Salah satu yang paling terkenal dan bikin miris itu adalah Perang Buba tahun 1570 Masehi. Luka yang tak pernah sembuh ini nih, kalau kita ngomongin luka lama orang Sunda ya. Ya ini dia, Perang Babat, Perang Bubat. Meskipun ini terjadi sebelum Pajajaran benar-benar solid di bawah kerajaan Prabu Siliwangi, tapi kejadian ini bikin bekas yang dalam banget. Jadi ceritanya gini, ada Raja Sunda namanya tuh Prabu Linggawangi. Ini tuh kakeknya Siliwangi ya. Nah, dia itu mau bebesanan sama Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang lagi jaya-jayanya. Nah, Majapahit udah aku bahas ya di video sebelumnya kemarin. Itu seru banget cuy. Jangan lupa mampir, lanjut jadi promosi ya kan. Oke lanjut, jadi anaknya Prabu Linggawangi namanya tuh Diah Pitaloka Citra Resmi. Ini tuh putri cantik jelita mau dinikahin sama Hayam Wuruk. Rombongan Sunda tuh udah datang tuh ke Bubat, tempat pernikahan bakal digelar. Tiba-tiba muncul Gajah Mada, Mahapatih Majapahit yang ambisinya tuh segede gaban itu. Dia bilang, enggak,
Putih Sunda itu bukan istri sejajar, tapi harus jadi upeti atau persembahan buat Majapahit. Nah, ini kan penghinaan besar ya. Orang Sunda mah pantang diinjek-injek harga dirinya. Prabu Linggawangi dan seluruh rombongan Sunda, mereka tuh nggak mau. Daripada malu, mending perang. Nah, akhirnya pecahlah pertempuran di Padang Bubat. Pasukan Sunda yang cuma dikit, yang harusnya siap pesta, malah siap perang, ngelawan pasukan Majapahit yang bejibun banget. Hasilnya tragis cuy, Prabu Linggawangi gugur, semua pasukannya habis. Putri Diah Pitaloka, dia tuh milih bunuh diri demi menjaga kehormatan diri dan negaranya. Bayangin anjir, bunuh diri loh dia. Nah, dampaknya apa? Jangan ditanya, orang Sunda itu jadi trauma banget. Selama berabad-abad, ada semacam pantangan buat orang Sunda nikah sama orang Jawa, apalagi dari kalangan bangsawan. Bukan benci ya, tapi lebih ke nginget-nginget tragedi ini. Biar enggak terulang, ini tuh bikin identitas Sunda makin kuat. Jadi bangsa yang menjunjung tinggi harga diri dan keberanian. Namun di era Pajajaran itu sendiri, konflik yang paling dominan adalah dengan kerajaan-kerajaan Islam yang mulai berkembang pesat di pesisir utara Jawa. Seperti Kesultanan Demak dan Kesultanan Banten. Nah, Pajajaran yang kuat dengan corak Hindu-Buddhanya tentu jadi tantangan nih bagi ekspansi Islam. Peperangan demi peperangan terjadi, terutama untuk memperebutkan wilayah pesisir yang strategis untuk perdagangan. Pajajaran sempat berupaya keras mempertahankan wilayahnya, tapi tekanan dari berbagai arah tuh makin besar. Ini jadi ujian berat bagi kekuatan militer Pajajaran yang selama ini dikenal tangguh. Nah, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu lur. Ngomongin Pajajaran enggak sah kalau enggak bahas rajanya yang paling legendaris, yaitu Prabu Siliwangi. Dia sakti juga cuy. Nah, raja yang satu ini tuh bukan cuma terkenal karena kebijaksanaannya doang memimpin rakyat, tapi juga karena kesaktiannya yang luar binasa, bikin lawan gentar dan bikin rakyat tuh makin cinta. Konon, beliau itu punya ilmu kesaktian yang tinggi, sampai-sampai ada banyak cerita mistis yang beredar tentang beliau ini. Salah satu yang paling kesori itu adalah cerita soal Prabu Siliwangi yang bisa berubah wujud jadi harimau putih. Katanya ini bukan cuma dongeng biasa loh. Ada yang bilang kesaktiannya ini didapat beliau dari tapak di tempat-tempat keramat atau warisan leluhur yang tak ternilai harganya. Harimau putih ini juga sering diyakini sebagai simbol keberanian, kekuatan, pelindungan, dan penjaga tanah Pasundan. Bahkan sampai sekarang banyak banget orang percaya kalau arwah atau energi Prabu Siliwangi itu masih bersemayam dalam wujud harimau putih yang menjaga hutan-hutan di Jawa Barat. Makanya kalau kalian lagi jalan-jalan di hutan Pasundan terus dengar suara auman atau ngerasa ada energi yang kuat di sekitar, jangan-jangan itu penampakan beliau. Bercanda cuy. Tapi ya siapa tahu kan dunia ini penuh misteri gitu. Ada juga yang bilang beliau tuh punya pusaka-pusaka sakti mandraguna yang bikin musuh gemetar. Pokoknya Prabu Siliwangi itu legenda yang enggak lekang oleh waktu dan zaman. Selain Prabu Siliwangi dan harimau putihnya, Pajajaran juga diselimuti banyak kisah mistis lain-lainnya. Misalnya cerita tentang penjaga gaib di sekitar Pakuan Pajajaran. Konon ada pasukan gaib yang melindungi ibu kota dari serangan musuh. Mereka bisa muncul dan menghilang sesuka hati, bikin bingung lawan yang datang menyerang. Ada juga cerita soal petilasan atau tempat-tempat keramat yang dulunya tuh sering dipakai para pembesar Pajajaran untuk betapa atau mencari wangsit. Tempat-tempat ini tuh sering dikaitkan dengan kekuatan spiritual yang tinggi dan kadang masih menyimpan energi misterius sampai sekarang. Banyak peziarah atau orang yang mencari berkah tuh datang ke sana berharap bisa merasakan aura mistis Pajajaran. Bahkan ada mitos yang menyebutkan kalau harta karun Pajajaran itu enggak cuma dalam bentuk emas atau perhiasan, tapi juga pusaka-pusaka gaib yang tersembunyi di tempat-tempat rahasia, menunggu waktu yang tepat untuk ditemukan oleh orang yang berhak. Pokoknya kalau ngomongin Pajajaran, enggak cuma sejarah biasa, tapi juga syarat dengan aura mistis yang bikin penasaran. Tapi sayangnya, kejayaan Pajajaran ini nggak bisa bertahan selamanya cuy. Setelah berabad-abad berjaya, kerajaan ini akhirnya runtuh. Versi sejarah umum menyebutkan bahwa Pajajaran tuh ditaklukkan oleh serangan gabungan dari Kesultanan Banten dan Cirebon pada tahun 1579 Masehi. Ibu kota Pakuan Pajajaran dihancurkan dan
Dan peninggalan-peninggalan itu diboyong, tapi ada versi lain yang lebih mistis dan sering diceritakan secara turun-temurun, yaitu kisah Ngahiang atau menghilangnya Prabu Siliwangi dan sebagian besar pengikutnya secara gaib. Konon, Prabu Siliwangi itu nggak mau tuh tunduk pada musuh atau menyaksikan kehancuran kerajaannya. Beliau dan para pengikut setianya tuh memilih untuk lenyap ke alam lain, alam gaib, meninggalkan jejak dan misteri yang sampai sekarang tuh masih jadi perbincangan hangat. Mereka nggak mati, tapi pindah dimensi. Makanya sampai sekarang pun sisa-sisa peninggalan Pajajaran tuh itu kadang ditemukan dengan cara yang enggak terduga-duga, seolah-olah mereka tuh muncul dari alam lain. Kisah Ngahiang ini tuh bukan cuma sekedar dongeng doang cuy. Ini tuh adalah simbol perlawanan, harga diri dan juga keyakinan spiritual yang kuat. Daripada hancur di tangan musuh, mereka tuh lebih memilih untuk abadi dalam bentuk yang tak terlihat. Sebagai sebuah kerajaan, Pajajaran itu nggak pernah mati. Dia itu kayak arwahnya yang terus gentayangan, tapi dalam artian positif ya. Jadi Pajajaran itu hidup terus di dalam identitas orang Sunda. Kayak nilai-nilai kearifan lokal yaitu cager, bager, pinter, singer, dan wanter. Hormat sama leluhur atau karuhun, ngejaga alam sama sopan santun itu kan kuat banget ya di orang-orang Sunda. Nah itu semua akarnya dari ajaran Sunda wiwitan dan tatanan masyarakat Pajajaran zaman dulu. Meskipun Pajajaran sudah tiada dan fisiknya lenyap, warisannya tetap hidup dan lestari dari mulai seni budaya Sunda yang kaya raya, bahasa Sunda yang punya ciri khas dan penuh makna, sampai nilai-nilai leluhur yang masih dipegang teguh masyarakat Pasundan. Nama Prabu Siliwangi pun nggak pernah lekang dari ingatan, terus jadi inspirasi dan simbol kekuatan bagi banyak orang. Bahkan aura mistisnya pun masih terasa di beberapa tempat yang diyakini sebagai bekas jejak kerajaan ini. Gimana lur? Seru kan ngalor ngidul kita ngebahas kerajaan Pajajaran ini? Dari mulai sejarahnya yang panjang ya kan, sampai legenda-legenda tentang Prabu Siliwangi yang bikin kita merinding campur kagum ya. Meskipun Pajajaran kini cuma tinggal kenangan dan sisa-sisa jejaknya doang, tapi lur, ceritanya itu loh tetap abadi dan gak pernah bosen buat kita gali terus menerus. Nah, sekarang giliran kalian nih. Ada cerita apa lagi tentang Pajajaran yang kalian tahu? Atau mungkin ada pertanyaan yang masih mengganjal? Langsung aja tumpahin di kolom komentar di bawah cuy. Jangan lupa banget buat di like video ini kalau kalian suka ya kan. Di-share juga ke teman-teman kalian lah biar makin banyak gitu yang tahu. Dan pastinya di subscribe biar enggak ketinggalan obrolan seru kita selanjutnya cuy. Oh iya, setelah ini kita mau bahas kerajaan apalagi ya. Majapahit udah ya kan, Sriwijaya atau apalah gitu, kerajaan-kerajaan kecil yang jarang dibahas. Kasih tahu ide kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu next video kita ngalor ngidulnya ke sana ya kan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejarah.